Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah gladi bersih ujian nasional SMK tahun pelajaran 2018-2019. Ya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik like, subscribe, and share. Nyalakan juga loncengnya, biar kalau ada update materi-materi seperti ini kalian dapat notifikasi. Oke, kita langsung saja kerjakan mulai dari nomor satu. Nomor satu, turunan pertama dari fungsi berikut ini adalah, oke, ini turunan pertama kita menggunakan rumus. Rumusnya misalnya saya punya fx, ya, fx adalah u per v, ya, maka turunan dari fungsi fx adalah u aksen dikalikan v dikurangi, ya, dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Di sini adalah u-nya adalah 2x ini, jadi u adalah 2x kuadrat turunan kalau y sama dengan x pangkat n, atau di sini ada a gitu ya, ax pangkat n, maka y aksen sama dengan a dikali n x pangkat n min 1. Oke, ini rumusnya, kita aplikasikan ke sini, maka u aksen, ya, ini akan menjadi 2 kali 2 adalah 4, 4x. Sedangkan v adalah 4x min 3, maka v aksen sama dengan 4 saja, 4. Ya, jadi kalau konstanta diturunkan adalah 0. X pangkat 1 dikurangi 1, jadi X pangkat 0 yaitu 1. Kemudian langsung kita gunakan rumus F aksen X sama dengan U aksen. U aksen tulis dulu 4X, ya, dikalikan V. V-nya adalah 4X min 3. Dalam kurung, ya, ini 4X min 3. Ini dikalikan. Kemudian dikurangi U adalah 2X kuadrat. 2X kuadrat dalam kurung dikalikan dengan V, yaitu 4. Dibagi, ya, V kuadrat. Jadi 4x min 3 ini dikuadratkan. Yang atas 4x kali 4x adalah 16. X kuadrat, 4x dikalikan min 3 adalah min 12x, dikurangi 2 kali 4 adalah 8, 8x kuadrat dibagi, ini kita tulis 4x min 3, ya, kuadrat, tulis apa adanya saja. Kemudian yang atas ini akan menjadi 16 dikurangi 8 adalah 8, ini akan menjadi 8x kuadrat min 12x, bawahnya adalah 4x min 3 kuadrat. Jawabannya yang benar adalah yang B, ya, 8x kuadrat min 12 dibagi 4 min 3, 4x min 3 kuadrat. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 12 SMK simpangan kuartil dari nilai matematika tersebut adalah simpangan kuartil, ya, kita misalnya simbolkan apa, ya, simpangan gitu aja, ya. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan. Hamparan atau simpangan kuartil, lupa saya simbolnya apa, anggap saja K gitu, ya, atau S, terserah. Maka misalnya saya simbolkan K adalah hamparan adalah Hi3 dikurangi Hi1. Itu adalah hamparan. Jadi di sini kita lihat frekuensinya ada 50. 50 kalau kita ingin tahu Hi1-nya berapa, ya, ini 50 Hi1-nya. Hi1 ini adalah 50 bagi 4. Ya, 50 dibagi 4. 12,5. Data nomor 12,5. Kita bikin frekuensi kumulatifnya di sini. Ya, 50 itu genap, ya. Jadi data nomor 12,5 itu di mana? Kita lihat di sini, kita frekuensi kumulatifnya kita apa, ya? Intinya 50 itu data nomor 11. Ya, ini kan 12,5, ya.
di antara data nomor 12 dan 13. Data nomor 12 ya dan nomor 13 nanti diambil tengah-tengahnya, diambil rata-ratanya. Ya, jadi kita hitung dulu untuk menghitung Q1 ini. 5, 5 tambah 8 adalah 13, 13 tambah 7 adalah 13 tambah 7 adalah 20, 20 tambah 10 adalah 30, 30 tambah 9, 39, 39 tambah 7 adalah 46, 46 tambah 4 adalah 50. Data nomor antara 12 sampai 13. Data nomor 12, di sini kelihatan kalau data nomor 12 itu adalah 8, data nomor 13 juga 8. Ya, di sini 5 kan gini, 5-nya 4-nya 5 kali. Ya, 4-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 8-nya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi ini bukan 8 sih, 5. Ini data nomor 12 itu adalah 5, data nomor 13 juga 5 juga ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 12, 13. Ya. Bukan 888 ya, ini 555, ini masing-masing 5. Ini adalah 5. Ya, 5. Jumlahnya ada 8. Jadi jelas kalau data nomor 12 dan 13 sama-sama 5 ya. Jadi Q1 adalah 5 tambah 5 dibagi 2 ya sama dengan tetap 5. Q1-nya 5. Kemudian kita akan cari Q2. Q2 itu adalah untuk mencari Q2. Q2 adalah jangan di sini ya. 50 ya, 50 bagi 3 per 50 kali 3 per 4. Untuk mencari Q2, saya tulis di mana nanya. Untuk mencari Q2 di sini aja. Q2 adalah 50 kali 3 per 4. Data nomor berapanya itu cara hitungnya. Jadi 50 kali 3 dibagi 4 sama dengan 37,5. 37,5. Artinya berarti di sini data nomor 37 dan data nomor 38 ya. Data nomor 37 itu berapa? Ini 39 di sini. Baik 37 maupun 38 itu sama-sama di sini kan 30 sampai 39 ini kelas kuartil 3-nya di sini. Ya, ini adalah kelas kuartil 3. Tadi kelas kuartil 1 kan ada di sini. Ini kelas kuartil 1. Ya, ini kan data tunggal ya. Jadi kita lihat kuartil data nomor 37 maupun 38 sama-sama 8 kan gitu ya. Jadi nanti kuartil 3-nya adalah 8 tambah 8 bagi 2 ya tetap aja 8. Nah, sekarang yang kita cari adalah simpangan kuartil. Ya, misalnya saya simbolkan K. Ini setengah dari 8 dikurangi 5. Ya, 8 dikurangi 5 adalah 3. 3 per 2 adalah 1,5. Jadi jawabannya ada yang C. Oke, kita kerjakan nomor 3. Inverse dari matriks seperti ini. Nah, saya kasih rumusnya. Kalau saya punya matriks A, ini adalah A, B, C, D misalnya ya. Inversnya, A inverse adalah 1 per AD dikurangi BC. Ini adalah determinan, 1 per determinan dikalikan dengan matriks kofaktornya. Ini D, ini A dibalik, ini min C, ini min B, ini diminuskan. Terus kita aplikasikan. Jadi di sini A inverse adalah 1 per 8 kali 4, min 8 kali min 4 adalah 32, dikurangi 5 kali 6 adalah 30. Kemudian yang 8 dan 4 dibalik tempatnya, min 8 di sini min 4, kalau ini diminuskan. Jadi min 5 di sini min 6. Nah, 32 dikurangi 30 adalah 2. Ini adalah 2. Masing-masing semua dibagi 2. Ya. Jadi min 4, min 3, min 5 per 2, di sini adalah min 2. Nah, semuanya minus.
Mana ini yang A ya, min 4, min 3, min 5 per 2, 2. Sekarang kita kerjakan nomor 4. Perhatikan berat badan siswa berikut. Modus dari berat badan siswa tersebut adalah, nah, untuk mencari modus, kita cari kelas modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbanyak. Ya, ini adalah frekuensi terbanyak 20 ini. Berarti ini adalah kelas modus. Ya, kelas modus. Nah, modus sendiri rumusnya adalah eh, tepi bawah ditambah D1 plus D2 ya, eh, dibagi D1, ini D1 di sini, D2 di sini ya. Ini D1, ini D2. Sebentar. Eh di, di ini D1 tambah D2. Saya kok agak lupa ya, sebentar. Saya ingat-ingat dulu. Kelas modus adalah D1 tambah D2 dibagi, atau D1-nya ya, dibagi frekuensi, atau frekuensi ini. Frekuensi 20 ini. Nah, karena lupa kita googling aja ya. Eh, kita akan googling di sini modus ya, modus. Rumus modus. Ya, langsung image. Nah, di sini mana rumusnya? B1 tambah B2. Oke. Akhirnya ketemu rumusnya. Nah, ini kalau pakai D ya, D1 tambah D2. Oke. Daripada salah, mending googling dulu ya. Nah, ini berarti, oke. D1 dibagi D1 tambah D2 dikali interval. Ya, betul ya. D1, D1 tambah 2 dikali interval. Di sini simbolkan C sama saja. Ya. Tepi bawah adalah separuh dari 49. Berarti 38,5 ya. Langsung saja dimasukkan 38,5 ya. 49 bukan separuh dari 49, 49 dikurangi setengah ya. Ditambah D1-nya adalah selisih kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. 20 kurang 14, D1-nya adalah 6. Di sini dimasukkan 6 ya. D1 tambah D2, D2-nya adalah ini 16, berarti ini 4. D2 sama dengan 4 ya, selisihnya 20 dengan 16 adalah 4. Ini 6 tambah 4. Intervalnya, kalau interval kita hitung aja. 34 ya, 35 ya, 36, 37, 38 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 intervalnya. Oke, jadi ini 38,5 ditambah, ini kan 10 ya, 10 dengan 5, ini 10 dengan 5 kita itu, coret jadi 2, 6 bagi 2 adalah 3. 38,5 tambah 3 adalah 41,5. Loh, kok nggak ada? Adanya 51. 38,5. Ini 37,5. Oh, yang tadi 37,5 ya. 49. 49 dikurangi setengah. Harusnya kan 48. 49 kurang setengah kok 38. 48 ini. 48. Ya, berarti 51,5. Wah, kecoret. Nah, ini 48. Berarti 51,5. Betul ya? Jadi jawabannya yang C. Ini bukan 38 ya. 39 dikurangi setengah kan 48 setengah. Ini 48 setengah, ini kan dapat 3. 48 tambah 3 adalah 51,5 ya. 48,5 tambah 3 adalah 51,5. Oke. Kita akan kerjakan nomor 5. Daerah yang diarsip pada grafik merupakan himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear. Nilai maksimum bentuk objektif Z sama dengan 3X min Y adalah, kita coba-coba ya. Kita masukkan nilai maksimumnya, kita cobanya di sini dan di sini aja, karena angkanya yang besar di sini. Ya, kalau ini kita masukkan, maka Z sama dengan X tambah 3Y. 2, X-nya kan 2 ya, Y-nya 5, Y-nya 5. 2 tambah 3 kali 5, 3 kali 5. Sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Kalau ini kita masukkan, maka Z sama dengan
X-nya adalah 6. 6 ditambah 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 6 tambah ini 15, maaf, ini 15. 3 kali 5. 17 berarti ini. 17, kalau ini 6 tambah 20 sama dengan 26. Jadi nilai maksimumnya ini. Kalau yang ini pasti lebih kecil ya. Loh, kok enggak ada? Di sini 22, 18. Eh, Daerah yang diarsir pada grafik berikut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nilai maksimum dari bentuk objektif X tambah 3Y. Paling melakukan kesalahan lagi. Ini kan bukan 4, ini 3. Ini 3 ya. 3 kali 5 kan 15. 3 kali 4. Wah, ini salah total nih. Gagal total ini. Saya ulangi lagi aja. Banyak ketidaktelitian di sini. Oke, di sini tadi 3 kali 5, 15 ya. Kalau ini 15, ini jadi 17 ya. Dan Z di sini adalah X-nya 6, ya, Y-nya 4. Berarti 6 ditambah 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 6 tambah 12 sama dengan 18. 18 ini maksimumnya. Ya. Kalau yang lain pasti lebih kecil. Oke. Kita kerjakan nomor 6 sekarang. Diketahui balok ABCD E F G H, kita gambar dulu baloknya. Ini ABCD E F G H. Nah, seperti ini. Nah, kita sketch. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, H. Diketahui balok ABCD E F G H dengan panjang rusuk AB 6 cm. Ini adalah 6 cm. Oh, balok ya, bukan kubus. Ya, gambarnya kalau balok saya sarankan seperti ini aja. Ya, banyak salah bacaannya. Kalau balok kita agak panjangkan aja, ya. AB6, oke. Nah, kita panjangkan biar kita membayangkan itu benar. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui balok ABCD E F G H dengan panjang rusuk AB 6 ya. Ini panjangnya 6, BC 4, ini panjangnya 4 dan CG 4 juga. 4 juga. Titik P terletak di tengah ruas AB. Dan titik P terletak di tengah ruas AB. Di tengah berarti di sini ya. Titik P. Ini adalah titik P terletak di tengah ruas AB, G terletak di tengah ruas CG. CGG terletak di tengah ruas CG. Ya, jarak P ke G adalah oke. Kita perhatikan di sini. Kita akan bikin sketch baru. Nah, di sini gini. Nah, kasih garis bantu. Nah, jadi ini kita ada balok di dalam balok. Ya. Nah, sekarang P dan Q ini kayak diagonal ruang sekarang sudah. Diagonal ruang, ini Q. Jadi ini diagonal ruang PQ. Dengan panjang dari P ke B, ini berarti 3. Dari B ke C, ini adalah tetap 4. Dan dari C ke Q, ini adalah 2. Jadi diagonal ruang, rumusnya adalah kuadrat dari sisi-sisinya dijumlah. Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Diagonal ruang ini akan menjadi 9 tambah 16 tambah 4. Ya, sama dengan berarti 29 ya. 16 tambah 4 kan 20, 20 tambah 9, 29. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita kerjakan nomor 7, sebuah pabrik roti memproduksi 2 jenis roti. Roti isi coklat dan roti isi keju. Ya, pembuatan roti isi coklat ya. Roti coklat saya simbolkan C gitu aja ya. Roti coklat dan keju memerlukan pembuatan 7 roti isi coklat dan 3 roti keju memerlukan 81 gram tepung terigu. Nah, gini aja. Pembuatan 7 roti isi coklat
ya, jadi 7 coklat gitu aja ya. Pembuatan 7 roti isi coklat dan 3 roti isi keju ditambah 3 keju ya, memerlukan 81 gram tepung terigu. Ini memerlukan 81 gram tepung terigu. Sedangkan 4 roti isi coklat, 4 roti isi coklat dan 1 roti isi keju ditambah 1 itu nggak perlu kita tulis keju gitu aja. Jadi 4 roti isi coklat dan 1 roti isi keju memerlukan 42 gram tepung terigu sama dengan 42 gram terigu. Tepung terigu yang digunakan untuk membuat 20 roti isi coklat 20 C ya, tambah 10 roti isi keju, tambah 10 keju itu sama dengan berapa? Nah, kita akan cari jumlah C dan K-nya. Ya, coklat dan kejunya dengan cara eliminasi. Kita akan eliminasi apanya yang lebih enak? Kita eliminasi kejunya aja. Ya, ini dikalikan 3, ini apa adanya, nggak usah dikalikan. Ya, sekarang hasil perkaliannya saya taruh di bawahnya. Karena yang besar yang atas saya taruh di atas ya. Yang bawah saya taruh di atas. Jadi ini 13 coklat tambah 3 keju. Ini saya taruh di atas ya. 42 kali 3, 3 kali 2 adalah 6, dari 6 ya. 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12. 1, 2, 6. Yang ini saya tulis apa adanya. 7C tambah 3K sama dengan 81. Ini kita kurangkan. 13 dikurangi 7, ini adalah 5. K-nya habis, C-nya coklatnya tinggal 5. Jadi 5C ya. 13 kurangi 7 itu kok 5, 6 ya, 6. 6C sama dengan 126 dikurangi 81. Ya, saya pakai kalkulator sambil ngecek. 42 kali 3 adalah 126 ya, dikurangi 81. Ini adalah 45. 45. Coklatnya ya, coklat sama dengan 45 bagi 6. Ya, 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Ya. 45 dibagi 6 7,5. Nah, C-nya kok aneh ya, 7,5. Jadi banyaknya roti coklatnya 7,5. Tapi enggak apa-apa, ini memang secara matematis ya. 13 kurangi 7, 13 dikurangi 7 sama dengan benar ya, 6 ya. 6, 45 bagi 6. Clear, 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Aneh aja ya, rotinya masih separuh. Kita baca lagi. Sebuah pabrik roti memproduksi 2 jenis roti, yaitu roti isi coklat dan keju. Pembuatan 7 coklat ya, dan 3 keju membutuhkan 81, benar ya. Sedangkan 4 coklat dan 1 keju membutuhkan 42. Sudah benar. Ya. Oke. Gimana lagi, memang seperti itu ya. 126 kurangi 81. Kita cek sekali lagi karena ya agak aneh ya. 42 kali 3 sama dengan 126 dikurangi 81. Ya memang segitu. Ya sudah. Sekarang untuk menghitung keju adalah 42 dikurangi 4 coklat. 7,5 dikalikan 4. Clear? 7,5 dikalikan 4. Sama dengan 30. 30. Berarti roti kejunya ada 12. Ya, 42 dikurangi 30. Sekarang ini akan kita hitung 20 kali coklatnya adalah 12 ya, ditambah 75 dikalikan 10. 7,5 dikalikan sebentar. Ini saya kebalik. C-nya yang 7,5. 20 kali 7,5 ya, ditambah 10 kali K-nya adalah 12. Ya. 7,5 dikalikan 20. Ya. 7,5 ya, dikali 20 sama dengan 150. 150 ditambah
Ini kalikan 10, 120. Kalau ditambahkan ini nanti akan menjadi 270. Loh, ada ternyata. Oke. Oh, ini kan bukan banyaknya kue ya. Ini kan apa? Terigu 270 ini ya. Tapi tetap saja kue coklatnya masa 7,5. Oke. Kita hitung nomor 8 apa? Akan kita kerjakan nomor 8. Kita gunakan warna biru. Donor darah yang diadakan oleh suatu perusahaan bekerja sama dengan sebuah rumah sakit mengharapkan darah yang terkumpul sebanyak 200 kantong. Frekuensi harapan mendapatkan darah golongan jenis O adalah jenis darah ya, golongan darah ini ada A, ada B, ada AB, dan ada O. Ya, kita anggap peluangnya sama, AB, dan O. Maka peluang untuk darah O adalah kita hitung dengan Na dibagi Ns. Ya, banyaknya cara mendapatkan O adalah 1. Ya, adalah 1. Banyaknya cara mendapatkan seluruh darah adalah ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Peluangnya 1/4. Padahal ini ada 200 kantong, maka frekuensi harapan sama dengan 200 kantong itu N-nya. N kali P. N-nya adalah 200. Ya, 200 dikali P-nya peluangnya adalah 1/4. 20 bagi 4, 5. Berarti 50 kantong peluangnya. Oke. Kita akan kerjakan nomor 9. Persamaan garis singgung lingkaran di titik 4,3. Ini rumusnya X kali X1 atau X1 kali X gitu ya. X1 kali X1 kali X tambah Y1 kali Y ya sama dengan R kuadrat. Ini adalah R kuadrat 25 ini. Berarti X1 4 dikali X ya, 4X Y-nya adalah min 3, berarti min 3Y sama dengan 25. 4X min 3Y 25, jawabannya yang A. Sekarang nomor 10. Diketahui matriks berikut ini, hasil dari A dikalikan B ditransposkan. Kalau A dikalikan B, kita kalikan B dulu ya. Jadi ini langsung saja. Kali itu baris kali kolom. Jadi ini baris dikali kolom. Kita kasih garis bantu biar memudahkan kita. Maka A dikali B ini adalah 5 kali 2, ya ingat baris kalikan kolom ya. Berarti ini adalah baris 1 kolom 1, kita dapatkan dari perkalian dari baris 1 kolom 1. 5 kali 2 adalah 10. 3 kali 3 9, ditambah 9. Terus kemudian 5 ini adalah baris 1 kolom 2. Baris 1 dikalikan dengan kolom 2. 5 kali min 4 adalah min 20. 3 kali 3 adalah 9, ditambah 9. Di sini adalah baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kita kalikan dengan kolom 1. Min 1 kali 2 adalah min 2. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian ini baris 2 kolom 2. Baris 2 kita kalikan dengan kolom 2. Min 1 kali min 4 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Nah, kemudian ini akan dapat ya 19. Di sini adalah minus 11. Terus di sini adalah minus 10. Di sini adalah 16. Transpos baris jadikan kolom, kolom jadikan baris. A kali B transpos adalah baris 1 dijadikan kolom 1. Ini 19, di sini min 11. Baris 2 jadikan kolom 2. Min 10, ini 16. Ya, 19 min 10. Nah, ini untuk tidak ada. Di sini belum ada ya. Tidak ada di sini jawabannya. Jadi transpos ini kita cek lagi 10, 9, min 29 benar ya. Min 2, 12, 4, 12 sudah benar. Penjumlahnya dapat, oh ini plus 10. Saya yang salah. Ini plus 10. Ini plus harusnya. Ini plus 10. Ini kalau plus boleh nggak ditulis ya.
Di sini adalah min 11, ini 16, ini 19. 10-nya plus, 11-nya aja yang minus. Nah, yang ini, yang E, yang benar ya. 19, 10, min 11, salah, bukan yang E. 16-nya positif. Nah, ini yang C. 19, 10, 11, 16 ya. Min 11, 16. Hanya 11-nya aja yang minus. Oke, kita kerjakan nomor 11 sekarang. Diketahui UN merupakan suku ke N dari suatu deret geometri. Ingat ya, ini geometri. Dan U2 adalah 24, U5 adalah 3. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut. Ya, kalau deret geometri, ya, UN adalah A pangkat R N-1. Ya, kalau SN adalah A R pangkat N min 1 dibagi R-1. Oke. Sekarang kita punya U2 adalah 24, U5-nya adalah 3. Nah, nanti kalau R-nya ini kurang, R-nya ini bisa dibalik ya. Ini juga bisa, kalau dari 1 bisa kita tulis A dalam kurung 1 min R pangkat N ya. Dibagi 1 min R itu boleh. Atas dibalik, bawah juga dibalik, kan sama saja ya. Di sini U2 adalah 24. Jadi U2 itu apa? U2 adalah A pangkat R. Ya. 2 dikurangi 1 kan tinggal 1 ya. Ini adalah 24. Sedangkan U5 adalah 3. U5 adalah AR pangkat 4. Ini sama dengan 3. Ini kita modif menjadi A R aja yang dikeluarkan. Jadi, atau gini aja, AR dikali R pangkat 3, ini sama dengan 3. Padahal AR ini adalah 24. 24 R pangkat 3 sama dengan 3. Maka R pangkat 3 adalah 3 dibagi 24, yaitu 1/8. Maka sama-sama kita akar 3 kan, R sama dengan 1/2. Ya, kalau 1/2 dipangkat 3 kan sama dengan 1/8. Oke? R-nya setengah. Kita hitung SN adalah A-nya berapa? Kita belum tahu, kita hitung dulu. Ya, kita hitung dulu A-nya. AR adalah 24, padahal R-nya adalah setengah. Berarti ini menjadi A dikalikan setengah sama dengan 24, kan gitu ya. R-nya kan setengah ini. Maka A sama dengan 24 dikalikan 2 adalah 48. Ya, kita masukkan ke sini 48. 48 dalam kurung 1 dikurangi setengah dipangkatkan N ke berapa ini? Jumlah 5 suku pertama. Jadi N-nya ini adalah 5. Ya, ini adalah 5. Ya, ini dipangkatkan 5. Ya, dipangkatkan ya, dibagi 1 min setengah. Ya, R-nya adalah setengah. Sama dengan 48 setengah dipangkatkan 5 itu sepertiga 2. Ya, sepertiga 2. Jadi 48 1 dikurangi 1/32 dibagi ini 1 kurangi setengah adalah setengah. Setengah dikalikan 48 ya menjadi 2 kali 48 kan gitu ya. Ini 48 dibagi setengah itu sama dengan 2 kali 48. 2 kali 48 ya dalam kurung. Ini samakan penyebutnya. Ini menjadi 32/32. 32/32 dikurangi 1/32. Itu. Kemudian ini akan menjadi 2 kali 48. Ini adalah 31/32. 32 dan 48 bisa kita coret. Ya. Sama-sama bagi berapa ini? Sama-sama dibagi, gini aja, dicicil aja ya, daripada bingung. 2 dibagi 32 ini 16. 16. Ini sama-sama dibagi 4. 48 dibagi 4 adalah 12. Ini kalau dibagi 4 adalah 4.
Kemudian ini dibagi 4 adalah 3. Ini dibagi 4 habis. Berarti tinggal 3 kali 31 ya. Sama dengan di sini 3 93. Oke. Ini adalah jawabannya. Ini soal IC ya. Jadi jawabannya adalah 93 ini. Kita akan lanjutkan nomor 12 sekarang. Nomor 12. Nah, ini dia. Nomor 12. Oke. Kita akan menggunakan rumus ini. Rumus kalau saya punya A pangkat N dipangkatkan M adalah A pangkat N dikali M. Ini adalah rumus yang akan kita pakai. Jadi kita akan kerjakan sekarang. 27 ini kita jadikan 3 pangkat 3. Dipangkatkan sepertiga. 243 ini adalah berapa pangkat 5? Kita cek ya. Biasanya nyambung nanti. Ya, misalnya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin. Benar ya, 243. 3 pangkat 5 ternyata. Ya, dikalikan 1/5. Ya, 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali ya. 3 pangkat 5. Saya bayangkan kan 3 pangkat 5 ya. Sama dengan 243 betul ya, 243. 32 adalah 2 pangkat 5. Dikalikan 1/5. Di sini ini dipangkatkan sepertiga ya. Oke. 3 dikali sepertiga ini tinggal 3 pangkat 1. Ya. 3 kali sepertiga kan 1. Di sini tinggal 3, 5 kali seperlima adalah 1. Ini 2, 5 dibagi 5 adalah 1. Jadi 9 kali 2. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 2 adalah 18. Ini adalah jawabannya. Yang A. Kemudian kita akan kerjakan nomor 13. Kubus ya sekarang ya. Kubus ABCDEFG ya. Sebelumnya saya salah gambar. Nah, ini adalah kubus ABCDEFGH. Seperti ini. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm, ya, besar sudut antara garis BG dan AD. BG dan AD. Saya gambar pakai hijau. Ya, BG ini adalah ini garisnya. Ini adalah BG. Sedangkan AD, nah AD ini bisa kita geser ke sini, ya. BG dan AD, AD-nya kan posisi di sini. Ini bisa kita geser di sini. Ya, menjadi BC karena ini sejajar. Jadi sudut yang ingin kita hitung adalah ini. Karena ini adalah kubus, panjang ini 6, ini panjangnya juga 6, ini pasti sudutnya 45 derajat, itu yang B. Kemudian kita kerjakan nomor 14 sekarang. Angka-angka 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun bilangan ratusan. Ratusan berarti ada 3 angka, 1, 2, 3. Ya. Kalau puluhan 2 angka. Dari angka 3, 4, 5, 6, 7 akan disusun bilangan ratusan dengan angka-angka berbeda. Jadi tidak boleh ada angka yang diulang. Ya. Jadi angkanya berbeda, kata kuncinya berbeda. Banyak bilangan ratusan yang dapat disusun dan kurang dari 600. Kurang dari 600. Kalau kurang dari 600, yang boleh menjadi ratusan adalah 3, ya, 4, dan 5. 600 nggak boleh jadi ratusan. Kalau 600 jadi ratusan langsung lebih dari 600. Ya, karena kurang dari 600 maka 600 dan 700 tidak 6 dan 7 tidak boleh jadi ratusan. Jadi kemungkinannya ada 3, 1, 2, 3. Kita tulis 3 di sini. Nah, ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. 5 angka diambil 1 tinggal 4. Ya, ini sudah kepakai 2 angka. 5 angka sudah kepakai 2 tinggal 3. Jadi banyaknya angka adalah 3 kali 4 kali 3 atau 3 kali 3 9, 9 kali 4 adalah 36. Ada 36 apa 36 ya. 9 kali 4. Ya. Clear 9 dikali 4 36. Oke. Jadi ini adalah jawabannya, kalian isi aja gitu di sini 36 ya. Jadi ada 36 kemungkinan untuk bikin bilangan yang kurang dari 600. Banyak bilangan ratusan ya, ratusan yang kurang dari 600. Sekarang nomor 5.
Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 3, AB 2, dan BC akar 7 nilai cos C. Jadi kita hitung saja, gambar saja di sini segitiga ABC, di sini A, di sini B, di sini C, ya. Di sini AC dari A ke C ini adalah 3. Ya. AB adalah dari A ke B ini adalah 2. Terus BC dari B ke C ini adalah akar 7. Yang ditanya adalah cos C. Cos C berarti di sini. Kita punya rumus apabila ada segitiga seperti ini, ya. Di sini misalnya sama ya, di sini A, di sini B, di sini C. Depannya A adalah kecil, depannya B kecil, depannya C kecil. Ya. Kita punya rumus bahwa kalau kita pakai yang C, maka C kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Artinya kalau kita ingin cos C-nya, ini kita pindah ruas ke sini. 2AB cos C ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Cos C-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2AB. Nah, ini langsung kita masukkan nilai cos C. Maka cos C sama dengan A kuadrat. A kecil adalah di depannya A, yaitu akar 7. Akar 7 dikuadratkan adalah 7. Ditambah B kuadrat. B kuadrat adalah di sini depannya B, yaitu 3. Ya, 3 dikuadratkan 9. Dikurangi C kuadrat. C kuadrat depannya C, yaitu 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Dibagi 2 kali akar 7, ya, A-nya akar 7, B-nya adalah 3. Ini akan sama dengan 7 tambah 9, 16. 16 dikurangi 4 adalah 12. 12 dibagi 6 kali akar 7. Ini kita coret, ya, dapat 2. Berarti 2 per akar 7. Atas dikalikan akar 7, bawah dikalikan akar 7. Menjadi 2 akar 7 dibagi 7. Atau 2 per 7 akar 7. Ya, 2 per 7 akar 7 jawabannya adalah yang B. Kita kerjakan nomor 16. Puncak sebuah menara diamati dari sebuah titik dengan sudut elevasi 60 derajat. Jadi di sini ada sebuah menara, ya. Ya, di puncak diamati dengan sudut elevasi dengan 60 derajat. Itu namanya sudut elevasi. Ya, 60 derajat. Jarak antara titik pengamatan ke kaki menara, jarak dari sini ke sini adalah 600 meter. Maka tinggi menara adalah kita menggunakan tan. Tan 60, tan desa depan bagi samping, yaitu T dibagi 600. 600. Tan 60 ini adalah akar 3, maka akar 3 sama dengan T dibagi 600, maka T-nya adalah 600 akar 3. Ini dikalikan silang ke sini. Ya, 600 akar 3 jawabannya yang D. Sekarang nomor 17. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah. Ini ada kotak, terdapat 4 bola merah, ya. 4 bola merah, ya. 4 bola merah, 6 bola putih. Jadi bola putihnya saya wakili dengan warna ini. 6 bola putih. Dalam 4 bola merah, 6 bola putih. Dari dalam kotak diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Satu persatu tanpa pengembalian, 3 kali. Ya, diambil 3 bola. Ya, 1, 2, 3. Tanpa dikembalikan. Peluang mendapatkan bola merah dalam 2 pengambilan pertama. Ya, peluang 2 merah dalam 2 pengambilan pertama dan 1 bola putih dalam pengambilan ketiga. Jadi bola 2 pengambilan pertama merah, terus kita dapat merah lagi, terus pengambilan ketiga adalah bola putih. Ya, peluangnya seperti apa? Ya. Sekarang akan kita kerjakan. Pertama, bola merahnya ada 4 dan bola putihnya ada 6. Jadi peluang pengambilan bola merah ini adalah mengambil 4 dari 10. 4 per 10. Ya, karena 4 per 10 bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5.
karena bola merah sudah diambil, bola merahnya sudah berkurang. Sekarang bola merahnya tinggal 3 bola merah. Ya, ini berkurang tinggal 3 merah dan bola putihnya tetap 6. Jadi itu tetap 6 putih. Ini enggak dikembalikan. Terus ngambil, pingin peluangnya dapat merah lagi. Maka peluangnya dapat tinggal 3/9 sekarang. Di sini 6 tambah 3 kan 9, merahnya 3. Terus di sini berkurang lagi karena sudah terambil 2 merahnya, tinggal 2 merah, putihnya tetap 6. Jadi putihnya tetap 6, 6 putih. Nah, diinginkan peluang ketiga adalah diambil bola putih. Berarti ini peluang ketiga adalah 6/8. 6 dari 8 bola. Ya, 6/8 kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 adalah 3/4. Jadi peluang total adalah 2/5 dikalikan 3/9 dikalikan 3/4. Ya, yang bisa kita coret dulu. 2 dengan 4 ini bisa kita coret, ini dapat 2. 3 dengan 3 dengan 9 ini juga bisa kita coret. Ya, maka peluangnya tinggal berapa ini? 1/10 ya, 1/10 ya, di sini habis, di sini 5 kali 2 adalah 10. Jadi yang C. Kita lanjutkan sekarang nomor 18. Titik pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Ya, di sini persamaan umum dari lingkaran adalah A X kuadrat ya, X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ya ditambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum dari lingkaran. Dan di sini jelas pusat ya. Pusatnya adalah min 1/2A min 1/2B. Ini adalah pusatnya. Jadi pusatnya A-nya di sini yang menjadi A adalah min 4. Jadi min 1/2 dari min 4. Yang menjadi B adalah min 6. Min 1/2 dari min 6. Ya. Ini akan min 4 bagi 2, ini adalah ini 2, ini akan jadi 3. 2, 3. Sedangkan jari-jari R ini adalah bisa dihitung dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C. Itu enggak masalah. Ya rumusnya gini, A dan B-nya itu adalah ini, A dan B-nya adalah ini. Maka R ini adalah 4 ditambah berapa dikuadratkan jadi 9 ya. Dikurangi C-nya di sini adalah min 3, jadi plus 3. Ya. Ini benar ya. Sebentar. Ya, benar. Seperti itu. Maka di sini menjadi akar dari 16 ya. Ini kan 16. Sama dengan 4 berarti. Akar dari 16 adalah 4. Jari-jarinya 4. 2, 3, dan 4. Ini yang E berarti. Ya. Sekarang nomor 19. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 12 SMK. Simpangan kuartil dari nilai ulangan matematika. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu 1/4 dari hamparan. Ya, ini perasaan sudah tadi, masa diulang lagi? Perasaan saya sudah ngerjakan simpangan kuartil tadi. Mana? Nah ini simpangan kuartil. Nilai ulangan matematika kelas 12 SMK. Simpangan kuartil dari, nah ini sudah. Oh, soalnya diulang lagi. 1,5 jawabannya ya. Jadi ya kita kerjakan lagi aja, enggak apa-apa. Ini angkanya beda kelihatannya. 4, 3, 13, 12, saya clear dulu. Beda ya. Jadi
beda kok. Frekuensinya beda, rumusnya tapi sama. Ya ini nilai ulangan simpangan kuartil tetap ya. Simpangan kuartil saya lupa apa rumusnya apa. Coba saya cari sih. Kok simbolnya apa ini? Oh, Hid simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil atau jangkauan itu Hid. Jadi ini bukan K ya, tapi Hid seharusnya. Saya tulis Hid gitu aja ya. Eh, Hid ini. Hid ini adalah Hid. Jadi sama rumusnya ya. Hid adalah Q3 dikurangi Q1. Kita prosedur yang sama ya. Kita cari Q1, kita cari ini 60 tadi 50 ya. Ini kita cari frekuensi kumulatifnya dulu ya. Frekuensi kumulatif dihitung. Di sini adalah 3 ya, 3 tambah 13 adalah 16. 16 tambah 12 adalah 28, 28 tambah 9 adalah 37, 37 tambah 9 adalah 46, 46 tambah 7 adalah 53, 53 tambah 7 adalah 60. Pas ya. Dan ini jumlahnya 60. Karena jumlahnya 60, kita akan cari Q1, kelas Q1 ya. Kelas Q1 ya. Data Q1 atau 1/4 dari N gitu aja ya. 1/4 dari N adalah 60/4 sama dengan clear 60/4 sama dengan 15. Ya, ini adalah 15 karena datanya adalah genap. Maka sebenarnya data nomor 15 ditambah data nomor 16 ya dibagi 2. Ya, 60 bagi 2 kan 30. Ya, 30 bagi ya, berarti data nomor 15 dan 16 dibagi 2. Nah, data nomor 15 ini ada 16 sama-sama 13. Ya, ini kan kelas Q1 kan di sini sampai angka nomor 16. Jadi 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5 untuk Q1-nya. Nah, untuk Q1-nya, untuk Q3-nya kita ngitung 3/4 dari N. Ya, kita hitung di sini 3/4 dari 60. Nah, clear 3 kali 60 dibagi 4. Ya, 45. 45. Berarti data nomor 45 dan 46. 46 tengah-tengahnya. Data nomor 45 dan 46 sama-sama 8. Ya, sama-sama 8. Ini kan 46-nya adalah 8 loh. Jadi 45-nya pasti 8 juga. 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, jangkauan ini adalah Q3. Tadi Qd ya, jangkauan kuartil ini adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1 sama dengan 1/2. Q3-nya adalah 8, Q1-nya adalah 5. Ya, adalah setengah dari 3 sama dengan 1,5. Sama jawabannya 1,5. Kita kerjakan nomor 20, grafik fungsi turun pada interval. Turun itu saat turunannya bernilai negatif. Ya, saat f aksen itu lebih kecil dari f aksen x lebih kecil dari 0. Kita turunkan dulu. Rumus turunan, misalnya y sama dengan x pangkat n, maka y aksen adalah n a x pangkat n min 1. Ini kita turunkan f aksen x sama dengan turunan dari 3, x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, turunan dari ini adalah minus 6x, ya 6x turunan dari 9 adalah 9x adalah min 9. Ya, ini saat lebih kecil dari 0. Intervalnya di mana? Ini kita sama dengankan 0 dulu, semua dibagi 3. Ya, kalau semua dibagi 3 adalah x kuadrat min 2x min 3 ya sama dengan 0, kita faktorkan. Kita faktorkan, ini adalah x, ini min 3, ini plus 1. Maka x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Kita bikin garis bilangan mulai min 1 sampai 3. Kapan interval 0? Karena ini adalah positif
ya, positif dia grafiknya akan persamaan kuadrat yang tersenyum, ya. Atau kalian coba-coba deh. Ini pasti daerah negatif, ini pasti daerah positif. Ya, pasti daerah positif. Nah, kalau kalian masih bingung dengan konsep ini, bisa kalian coba-coba. Kalian coba masukkan nilai antara -1 dan 3. Misalnya dimasukkan 0. 0 dimasukkan sini pasti positif. Ya, pasti negatif maksud saya. Jadi yang dicari adalah daerah yang negatif. Atau yang positif, turun ya. Turun adalah yang negatif. Ini adalah daerah tersebut dari -1 sampai 3. Ya, C. Ya, sekarang kita akan kerjakan nomor 21. Untuk nomor 21 kita lihat di sini ada bayangan titik oleh dilatasi. Kalau dilatasi itu dikalikan, ya. Dikalikan berarti G aksen ini di G aksen ini adalah gini aja. Dari G menjadi G aksen, G adalah -1,3. Ini didilatasi ya 0,-2. Ini akan menjadi G aksen yaitu dikalikan -2 masing-masing. Ya, jadi -1 dikalikan 2 adalah 2, 3 dikalikan 2 adalah -6. Ini dilatasi pertama. Nah, kemudian dirotasi. Nah, rotasi eh, matrik rotasi adalah cos theta, sin theta, ini min sin theta. Kalau kalian mau googling caranya seperti ini, ya, langsung saja kalian tulis matrik eh, transformasi rotasi, matrik transformasi rotasi gitu aja. Transformasi rotasi. Nah, kalian ketik gitu, kalian lihat di image nanti sudah ada. Loh, matriknya enggak ada. Ini ada yang nulis ya, sinnya minus. Loh, tapi ini khusus ya. Khusus 90 derajat, tapi intinya gitulah. Cos cos sin min sin ya. Atau kasih matriks gitu aja ya. Matriks. Matriks di sini. Nah, matriks MATRIKS. Ya, saya ingin kalau kalian di sini kan cos cos sin min sin. Oke. Kita akan lanjutkan. Jadi kalau ini kita masukkan sudutnya berapa? 90 derajat. Tadi sudah ada ya. Cos 90 itu adalah 0. Cos 90 0, sin 90 adalah 1. Sini adalah 1, min sin berarti min 1. Nah, ini kita tinggal ngalikan. Jadi G aksen nanti adalah perkalian dari matrik 0, 0, 1, min 1 dikalikan dengan ini. 2, min 6. Nah, hasil transformasinya nanti adalah 0 kali 2 adalah 0, min 1 kali 6 adalah 6. Ya, terus ini matrik ini ya. 1 kali 2 adalah 2, 0 kali min 6 adalah 0 ya. 2 tambah 0 adalah 2. Hasilnya ini 6,2. 6,2 berarti yang E. Ya, ini adalah sudah merupakan G aksen. Ya, atau gini ya, G aksen sama dengan G aksen-aksen ya. G aksen-aksen ini kan G aksen. Kalau G aksen-aksen dikalikan saja matriksnya. Matriks transformasinya dengan titik yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 22. Ini soal IC. Wah, tempatnya kurang ini ya, tapi tidak apa-apa. Kita kerjakan pakai warna hijau aja. Atau merah sudah kita pakai barusan ya. Kita hijau atau coklat aja, belum sama sekali tadi ya, coklat. Hasil dari 3 log 27. Ya, kita agak ke sini kan. 3 log 27. 27 ini jadikan 3 log 3 pangkat 3. Ya. Kemudian 3 log 1. 3 log 1 itu adalah 0. Log 1 itu adalah 0. Berapapun ini. Ya. Jadi enak. Jadi ada lognya enggak di sini. Nah, 1 kalau kita logkan, berapapun pokoknya itu 0. Jadi langsung saja kalian isi 0. Ya, ditambah 0, ditambah, dikurangi ya, habis itu dikurangi, 3 log 9, berarti 3 log 3 kuadrat. Nah, ini pangkatnya bisa turun. Menjadi 3 log 3, ya, dikurangi
2, 3 log 3. 3 log 3, A log A itu 1. Berarti ini tinggal 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ya. Jadi kalau A log tuh, ya, A log A sama dengan 1. Jadi jawabannya ini adalah 1. Kita lanjutkan sekarang nomor 23. Nomor 23 saya pakai yang biru. Simpangan baku dari ini. Simpangan baku. Nah, kalau rumusnya simpangan baku, saya tidak selalu hafalnya ya. Simpangan baku. Rumus simpangan baku data tunggal ini. Simpangan baku data tunggal. Nah, ini rumusnya. Ini adalah simpangan baku untuk sampel untuk populasi ya. Jadi kita pakai rumus ini. N-nya bisa di luar atau untuk sampel simpangan baku. Rumus simpangan baku ini ya, simpangan baku. Coba misalnya ada simpangan baku, ada simpangan deviasi. Saya pastikan memang itu yang dimaksud. Simpangan baku. Nah ini ya, simpangan baku adalah memang ini ya rumusnya. Oke. Jadi saya untuk memastikan saja, saya pakai rumus yang benar. Oke ya. Jadi XI min XN, ini N-1 apa N? Kita pilih rumusnya ya. Seingat saya bukan N-1 tapi N. Ya ini, simpangan rata-rata kalau ini. Iya, simpangan rata-rata diakarkan jadi simpangan baku. Ya, simpangan baku ini N ya, bukan N-1. Oke. Kita bisa, berarti untuk populasi ini. Kita akan kerjakan. Sekarang saya tulis dulu rumusnya. Oke. Jadi SN ya, saya tulis di sampingnya sini aja. Ya, tidak makan tempat. Jadi simpangan baku SN tadi ya simbolnya, SN atau SB, S gitu aja. Oke, simbolnya S saja. S adalah akar dari ya sigma itu penjumlahan ya dari XI dikurangi X bar ini dikuadratkan ya dibagi N. Oke. Bukan kalkulator, saya bermaksud mengeluarkan ininya. Dikuadratkan dulu ya. Oke. Sekarang ini anggap saja data nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita akan hitung rata-ratanya dulu. Ya. 4 tambah 6 ini 10. 10 tambah 8 adalah 18. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 10, 30. Ini 30. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-rata X bar ini adalah angkanya tidak enak ya, 30 bagi 7 ya. 30 per 7. Ya, 30 per 7. Berapa ini 30 per 7? Clear? 30 dibagi 7. Wah, tidak enak. Apa saya yang salah ya? 10 tambah, ini 10 tambah 10. Tambah 10, 35. Saya yang salah. 35. Ya, ini kan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5. 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, enak ini. 35 bagi 7 adalah 5. Nah, 5. Terus kita hitung. Kita pakai gini aja. 4, 6, 8, 2, 5, 7, 3. Kurang anu ya, tempatnya nanti saya khawatir kurang. Sini 4, 6, 8, 2, 5, 7, 3. Oke. Sekarang adalah ini X barnya kan 5. Jadi X dikurangi X bar ya, dikurangkan 4 dikurangi 5 adalah 1. Ya, ini kasih tabelnya gini. Ya.
4 dikurangi 5 adalah 1, min 1 ya, min 1 kita kuadratkan nanti ya, min 1, 6 dikurangi 5 adalah 1, 8 dikurangi 5 adalah 3, 2 dikurangi 5 adalah min 3, 5 dikurangi 5 adalah 0, 7 kurang 5 adalah 2, 3 kurangi 5 adalah min 2. Ya, kemudian X dikurangi X bar ini dikuadratkan. Masing-masing semua dikuadratkan adalah 1, 1,9,9,0,4,4. Ya, terus kita jumlahkan. Sigma itu artinya jumlah. Ya, kalau kita sigmakan, sigma dari X min X bar kuadrat, 1 tambah 1, 2, atau gini aja pakai kalkulator, saya khawatir kalau keliru kayak gini. 9-nya ada 2 ya. 9 ada 2 berarti 18, ditambah 4-nya ada 2 tambah 8, ya, ditambah 2. Ditambah 18 tambah 8 tambah 2. 28. Ini adalah 28 jumlahnya. 28 ya. 28. Kemudian dibagi N. Jadi ini sama dengan 28 dibagi N-nya adalah 30. 7, maaf. 7. Akar 28 dibagi 7 adalah 4. Akar 4 adalah 2. Ya, berarti yang B. Benar ya, 28 bagi 7. Bagi 7. Sama dengan 4. Oke, akar 4 adalah 2. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 24. Determinan dari matrik 3 kali 3 ini. Determinan akan saya hitung pakai merah. Determinan adalah yang ke atas ini ini kita tulis ulang. 2 min 3, 1. 2 min 3, 1. Atau ininya saya minggirkan dulu, biar gak bikin ruwet ininya. Ini saya minggirkan dulu adalahnya ini. Biar minggir di sini. Kan enak gini ini. Ya, ini 2 min 3, 1, 1, min 1, min 2. Perkalian yang ke atas itu yang negatif atau positif ya. Saya cek di Google, saya khawatir kalau kebalik. Saya itu kadang-kadang kebalik. Determinan matrik 3 kali 3. Determinan matrik, nah ini. Determinan matrik 3 kali 3. Oke, ini agak ngelek ya. Oke. Yang ke atas yang negatif ya, yang ke bawah yang positif. Di sini ada ya. Yang ke bawah positif, yang ke atas negatif. Oke. Kita kembali ke pekerjaan kita, yang ke atas negatif. Jadi ini kita cari yang positif dulu ya. Yang positif kan yang ke bawah. Kita cari yang ke bawah dulu. Jadi 2 kali min 1 kali 1. Ya, kalikan ke sini. 2 kali min 1 kali 1. Ini adalah min 2 berarti. Dikalikan ya. 2 kali min 1 kali 1 adalah min 2. Terus kemudian 1 kali 0 kali 1. Ini adalah 0. Terus 3 kali min 3 kali min 2. 3 kali min 3 adalah min 9. Min 9 kali 2 adalah 18 ya. Ini plus 18. Plus 18 dikurangi dalam kurung sekarang yang ke atas. Ya. Yang ke atas 1 kali min 1 kali 3 adalah berarti min 3. 2 kali 2 ini adalah 0, tambah 0. 1 kali min 3 kali 1. 1 kali min 3 kali 1 adalah min 3. Ini min 3. Kemudian 18 tambah 2 adalah 16, dikurangi dalam kurung, ini min 6. Ini sama dengan 16 plus 6 sama dengan 22. Jawabannya yang D. Oke. Sekarang nomor 25. Nomor 25, diketahui segitiga PQR dengan P 45 derajat, R 60 derajat, dan QR 6 panjang PQ. Kita sketch dulu. Sudut P adalah 45 derajat, ini adalah 45 derajat, ini adalah sudut P. Kemudian R 60. Ya, anggap saja di sini P ini Q, ini R ya nggak apa-apa lah. Bolak-balik sama aja. Ini 60 ya. Dan QR ini 6. Dari QR itu 6
Ya. Oke. Diketahui segitiga PQR. PQR P 45 derajat, R 60 derajat, dan QR adalah 6. QR 6, panjang PQ. Panjang PQ. Yang ingin dihitung adalah panjang PQ adalah panjang X di sini ya, PQ. Nah, kita menggunakan rumus sinus. Rumus sinus A per sin A dalam segitiga ya. Dalam segitiga ini dulu saya tulis. Ini A, ini B, ini C. Depannya A adalah A kecil, depannya B, B kecil, depannya C adalah C kecil. Ya, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, maka X per sin 60 ya, depannya X 60 sama dengan 6 per sin 45 per sin 45. Maka X sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 6 per sin 45 adalah setengah akar 2. Ini setengahnya bisa dicoret sini dengan sini ya. Bisa saya coret setengahnya. Terus akar 3-nya saya kalikan ke sini. Jadi X sama dengan 6 akar 3 dibagi akar 2. Kemudian yang atas saya kalikan akar 2, yang bawah saya kalikan akar 2. Maka ini akan menjadi 6 akar 6 per 2. 6 per 2 akar 6 atau 3 akar 6. Ya, 3 akar 6 jawabannya C. Sekarang kita kerjakan nomor 26. Nilai rata-rata ulangan 3 siswa adalah 65. Rata-rata ulangan dari 3 siswa adalah 65. Jika ditambahkan nilai ulangan 2 siswa lainnya, maka nilai rata-rata ulangan ke 5 siswa menjadi 75. Rata-rata dari 5 siswa adalah 75. Jadi nilai rata-rata ulangan 2 siswa tambahan, ya. Jadi nilai rata-rata 5 siswa, ya 5 siswa, ini adalah nilai rata-rata 3 siswa, ya, dikalikan 3, tambah nilai rata-rata 2 siswa dikalikan 2, dibagi 5 ini adalah sama dengan 75. 75. Sekarang 5 dikalikan 75. Ya, clear 5 dikalikan 75, ini sama dengan 375. Maka nilai rata-rata dari 3 siswa kalikan 3, langsung kalikan ya. 65 ini sama dengan berapa ini tadi? 375 ya. 375 dan ini 3 kali 65 saya kalikan sekalian. Ya. 3 dikali 65 ya sama dengan 195. Jadi 195 ditambah 2 kali X2. Ya, ini adalah rata-rata 2 orang. Sekarang 375 dikurangi 195 dulu. Ya, dikurangi 375, 375 180. Berarti 2x2 adalah 180. Maka nilai rata-rata 2 orang 180 bagi 2 adalah 90. Jadi, loh, tidak ada jawabannya. 375 dibagi 195. Coba. 75 dikali 5 sama dengan 375 dikurangi 195 sama dengan 180 dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 90 seharusnya. Ya, di sini tidak ada jawabannya. Mungkin F. Ya, 90 atau ini salah ketik ya. Seharusnya 90. Saya cek lagi 65 benar ya. 3 siswa 65. Kalau 5 siswa adalah 75. Jadi ini per 5 75. Yang rata-rata nilai 2 siswa. Ya, rata-rata nilai 2 siswa. Berarti X per 2-nya yang ditanyakan. Oke. Coba 65 kali 3 saya cek dulu benar 195 enggak. Clear 65 dikalikan 3 sama dengan 195. Benar ya? Kurangi 375 sama dengan, oke, sudah saya cek beberapa kali memang jawabannya 90. Jadi yang saya lingkari nomornya saja. Sekarang nomor 27 persamaan garis singgung yang melalui titik ini pada lingkaran. Persamaan garis singgung yang melalui lingkaran ini tadi sudah juga ya. Jadi X1X ditambah X2X sama dengan R kuadrat. X1-nya adalah 1, ya berarti X gitu saja. Ya, ditulis X adalah ini Y, maaf, Y2Y, maaf ya.
Y2Y, Y-nya adalah min 3, dari min 3Y sama dengan R kuadratnya adalah 10. Jadi X min 3Y sama dengan 10, yang B. Sekarang nomor 28, nilai dari limit berikut ini. Ya, ini kalau kita faktorkan bisa enggak limit X mendekati 1, ini yang atas kita faktorkan, ini adalah X, ini X, min 3, plus 3 min 1. Nah, min 1-nya bisa kita coret. X min 1. Kalau langsung kita masukkan min 1 kan nggak mungkin. Ini kita coret, ya maka sekarang boleh dimasukkan 1. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jadi ini dicoret dulu, karena langsung dimasukkan nggak bisa. Ini per 0 kan nggak boleh. Ini difaktorkan, terus dicoret. Nah, sisanya nanti dimasuki X sama dengan 1. Ya, 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, kita sekarang kerjakan nomor 29. Nomor 29. Nah, ini diagram lingkaran. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan banyak buku pelajaran umum di perpustakaan umum sebuah SMK di kota tertentu jika jumlah semua buku untuk mata pelajaran yang ada di perpustakaan adalah 1440 buah. Ya, banyak buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mana? Yang ini. Berapa persen kita hitung dulu? Persentase bahasa Indonesia, ya, ini adalah 100 dikurangi 72, ya, tambah 24, tambah 90, tambah 54. Ya, berarti ini 100, 100. Oh, derajat. Berarti kalau derajat bukan persen. Ini derajatnya, ini 360. 360. Ya, ini 360 kalau dalam derajat. Dikurangi dari, ya kita jumlahkan dulu. Ya, clear 72 ditambah 24 tambah 24 ya. 24 ditambah 90 ditambah 54. 54 sama dengan 240. 240. 360 dikurangi 240 ya, karena 360 sama dengan 120. 120 berarti sudutnya ini adalah 120 derajat. Sekarang banyak siswa bahasa Indonesia ini adalah 120 bagi 360 dikali 1440 ya. 120 dibagi 360 ya sama dengan ini sepertiga ya. Berarti ini adalah 1/3 dikali 1440. Coba ini dibagi 3 aja. 1440 dibagi 3. 480. 480. Oh, enggak ada ya di sini ya. 480 gitu aja. Kita kerjakan soal bawahnya. Nomor 30, sebatang bambu panjangnya 2 akar 2 disandarkan pada dinding. Ini adalah dinding, ini adalah bambu, panjangnya adalah 2 akar 2. Pada dinding membentuk sudut 60 derajat ya dengan lantai ya jarak ujung bagian atas bambu ke bawah. Ya, bagian atas sayur ini adalah T, kita pakai tangan. Tan 60 adalah tan desa, depan per samping. Jangan pakai tangan. Karena yang diketahui adalah sisi miringnya. Sin demi, sin aja. Sin 60 sama dengan depan per miring. T per miringnya adalah 2 akar 2. Oke, sin 60 adalah 1/2 akar 3 sama dengan T per 2 akar 2. Maka, ya, T sama dengan dikalikan ke sini ya. 1/2 akar 3 dikalikan 2 akar 2. Ini 2-nya bisa dicoret, maka T-nya adalah akar 6. Akar 6 jawabannya yang B. Nomor 31 sekarang. Seorang pedagang mendapat keuntungan per bulan pertama 500.000, ya, 500.000. Pada bulan kedua 700.000, 700.000, ya. Pada bulan ketiga adalah 900.000, 900.000. Ini adalah A-nya, bedanya adalah 200.000. 200.000, ya. Jadi kita ratus ribunya boleh kita hilangkan dulu, ya. Berarti ini adalah 5, ini 7, kemudian 9, ya, dengan beda 2. Kita ngitungnya lebih mudah seperti itu, ya. Yang diinginkan keuntungan pedagang pada 1 tahun pertama. 1 tahun pertama berarti 12 bulan. N sama dengan 12 bulan. SN di sini SN sama dengan N/2, 2A tambah
N-1 kali B. Kita langsung masukkan S12 sama dengan 12 bagi 2, 2A. Berarti 2 ini A-nya ya, ini B-nya. A-nya 5, ya 5 kali 2 adalah 10, ya. Ditambah N-1, berarti 12 dikurangi 1, 11. 11 dikalikan B-nya adalah 2, ya. B-nya sama dengan 2. 11, ini kan 11 ya. 12 dikurangi 1, 11, 11 kali 2 adalah 22. Ya, ini dapat 6, ya, 6 kali 10 tambah 22 adalah 32. 6 dikalikan 32, nanti tinggal nambahin 100.000, kan gitu ya. Nah, clear 6 dikali 32. 32 sama dengan 192. 192 tinggal nambahin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini. 19.200.000. Ya, yang C. Sekarang nomor 32, luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini, ya, luas daerah yang dibatasi kurva X kuadrat min 4X plus 5 adalah garis, di sini pakai integral ini ya. Kurvanya kurang lebih seperti ini. Kalau kita gambarkan, kalau kita faktorkan, ini akan saya pakai biru saja. Ini kalau kita faktorkan adalah ini X, ini 5, min 4. Min 4 itu, definisi positif ya, B kuadrat min 4AC. Min 4, definisi positif. Kurang lebih seperti inilah. Nggak usah difaktorkan, kita nggak terlalu butuh detailnya juga. Intinya definisi positif ini di atas sumbu Y. Dan ini tersenyum di atas sumbu Y. Kita akan cari antara X1 sampai X3. Ini X1 sampai 3. Ya, X-nya. Jadi daerah ini yang akan kita cari. Ya, ini kita gunakan integral. Ya, luas adalah integral dari 1 sampai 3 dari X kuadrat min 4X plus 5 dx. Ini kita integralkan menjadi 2 setengah X. Ini adalah 1/3 X pangkat 3, ya, dikurangi rumus integral dulu. Siapa tahu Y sama dengan integral dari X pangkat N dx, maka Y sama dengan 1/N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ya, seperti ini rumusnya. Langsung saja kita aplikasikan rumusnya. Ini 1/3 X pangkat 3. Ini ditambah 1. Ini kan pangkat 1. Tambah 1 adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2X kuadrat. Berarti tambah 5X. Dengan batas dari 1 sampai 3. Cara ngitungnya langsung saja 1/3. Ya. 3 pangkat 3 adalah 27. Dikurangi 1 pangkat 3 adalah 1. Ya. Dikurangi nanti 2 dalam kurung 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 1 pangkat 2 adalah 1. Ya, ditambah 5, 5-nya belum. 5 dalam kurung 3 dikurangi 1. Itu aja, lebih cepat. Maka ini 27 dikurangi 1 adalah 26, ya. 26/3, ya, dikurangi, ya, berarti ini 9 kurangi 1 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16, ya, ditambah 5 kali 2 adalah 10. Ini akan menjadi 26/3 dikurangi, geser sedikit, 6. Ya, 26/3 dikurangi 6 jadikan 18/3. Ya, 26 dikurangi 18. Clear, 26 dikurangi 18. Ini akan sama dengan 26 kurangi 18. 8. Ya, adalah 8/3. 8/3 itu adalah jawabannya. Jadi yang A. Oke. Cermati grafik fungsi kuadrat di persamaan grafiknya. Ya, kita yang jelas grafiknya adalah melengkung ke bawah. Ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah rumus umum dari grafik persamaan kuadrat. Ya, jadi kalau A-nya di sini positif, dia akan tersenyum. Ya, kalau dia sedih seperti ini berarti A-nya negatif. A lebih kecil dari 0. Di sini tidak mungkin, ya. Yang mungkin adalah ini untuk dari segi A-nya. Ya.
Kalau di kanan, ya kalau posisinya di kanan, A dan B itu nilainya berbeda. Di sini A dan B nilainya berbeda, berbeda loh, berbeda semuanya. Saat X sama dengan 0, nah ini semua berbeda ya, A dan B-nya semuanya berbeda, jadi kita nggak bisa menggunakan B, kita menggunakan C. Nah, untuk C, ini saat X-nya 0, C-nya 8. Ya, saat C-nya 0, X-nya 8. Kita lihat saat X-nya 0, C-nya 8 adalah hanya yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, saat X-nya diisi 0, Y-nya 8 kan? Berarti yang ini sedih atau yang minus dan ininya 8 cuman ini. Dan semuanya ini B-nya berbeda. Jadi kita nggak bisa pakai yang B. Tapi tetap kita menemukan jawaban dengan kita memanfaatkan sifat yang C. Nomor 34. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ya, rumusnya ya kalau akar-akar, kalau saya punya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 kali X2, atau plus dulu ya, X1 plus 2 adalah min B per A. Kalau X1 kali X2 adalah C per A. Di sini jelas A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan 7. Maka dari sini dapat diketahui bahwa X1 tambah X2 adalah min B per A 4 per 2. Min dari min 4 per 2 yaitu 2. C per A-nya adalah 7 bagi 2 yaitu tetap 7 per 2. Kalau X kuadrat tambah ini plus, ya cara ngitungnya seperti ini. Kalau X1 tambah X2 ini saya kuadratkan, akan menjadi X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tambah X2 kuadrat. Maka X1 tambah X2 dikuadratkan, dikurangi 2X1 X2 akan menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini adalah ini. X1 tambah X2 dikuadratkan. X1 tambah X2 adalah 2, berarti 2 ini dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 X2. 2 kali X1 kali X2 adalah 7 per 2. 7 per 2. Ini adalah 4, dikurangi, ini 2-nya bisa coret, 4 min 7 berarti. Min 3 jawabannya. Ya, jawabannya yang D. Sekarang nomor 35. Persamaan bayangan garis jika dirotasi dengan 0 ya, dengan sebesar 270 derajat. Ya, kalau 270 derajat 270 derajat. Kok kelihatannya aneh ini. Coba 270 derajat kuadran berapa? Oh, 270 derajat pas ya. Jadi kita pakai matrik transformasinya dulu. Ini cos theta, cos 270 ya. Ini sin 270, ini min sin 270 ya, ini cos 270. Ini berapa? Matrik transformasinya ini akan sama dengan, kita ingat grafik sin adalah seperti ini. Ya, kita lihat 270 adalah min 1. Kalau cos grafiknya seperti ini. Kita lihat grafik 270-nya adalah 0. Ya, ini 0, di sini 0, di sini min 1. Min 1 dikali ini min 1, di sini 1 berarti. Ya, min 1 kali min 1 adalah 1. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Kalau saya punya X aksen, Y aksen, ya, ini adalah matrik transformasi dari 0, 0, min 1, 1 dari XY, ya, maka saya kalikan. 0 kali X adalah 0, 1 kali Y adalah Y. Y, 0 kali min X adalah min X, ya. 0 kali Y adalah Y. Menjadi seperti ini. Ini adalah, artinya apa? X aksen sama dengan Y, ya. Terus kemudian Y aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min X. Artinya X sama dengan min Y aksen. Ya, jadi matrik transformasinya X-nya jadi X-nya jadi Y, min Y aksen. Jadi X-nya jadi min Y aksen 3 dalam kurung min Y aksen, ya. Y-nya jadi apa? Y-nya jadi X aksen. Y-nya jadi aksen min X aksen min 3 sama dengan 0. Ya, ini akan menjadi apa? 3Y aksen, ya. Min 3Y aksen, min X aksen, min 3 sama dengan 0. Atau
dalam bentuk aslinya, aksinya bisa dihilangkan. Min 3, hasil transformasinya ya, min 3Y, min X, min 3 sama dengan 0. Min 3Y, min X, min 3 sama dengan 0. Jawabannya yang E. Sekarang nomor 36. Luas parkir suatu pertokoan adalah 176. Luas rata-rata untuk bis, ya, bis disimbolkan X adalah 20 meter persegi dan rata-rata untuk sedan disimbolkan Y adalah 4 meter persegi. Daya muat maksimum parkir hanya 20 mobil. Artinya X tambah Y harus lebih kecil dari 20. Ya, ini benar. Ya, ini salah. Harus lebih kecil dari 20, nggak kita pilih. Ini harus lebih kecil dari 20, ini boleh kita pilih di sini ya. Kemudian ini lebih kecil dari 20, boleh ini kita pilih. Ya, ini lebih kecil dari 20, boleh kita pilih. Jadi yang jelas salah adalah yang ini. Oke. Sekarang dari segi luasnya. Jadi 20x ditambah y-nya 4, 4y. Ini juga harus lebih kecil dari maksimumnya 176. 176 ya. 20x ini jelas lebih besar, enggak boleh. Tidak akan kita pilih yang A. Ini lebih kecil. Ya mungkin. Ya mungkin ini kita pilih. Di sini mungkin. Di sini lebih besar. Tidak mungkin kita pilih yang ini. Di sini lebih kecil. Mungkin saja kita pilih ini. Ya, lebih kecil dari 176. Sekarang ada dua yang apa mungkin. Kalau enggak C ya E. Ya, di sini 20x tambah 4y. Oh, ini salahnya di sini 20 ini 4x tambah 20y. Nah, ini salah di sini. Jadi ini nggak mungkin kita pilih. Jadi jawaban yang akhir yang semuanya benar adalah ini ya 20x min 4y kurang dari 176. Terus x tambah y harus kurang dari 20, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 37. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR 12, RG adalah 10. Sudut PQR 60 luas, kita pakai rumus sinus. Kita sebelumnya sudah tuliskan rumus sinus itu seperti apa. Misalnya saya punya segitiga seperti ini adalah A, ini B, ini C. Ya, di sini adalah panjang A, panjang B, panjang C. Di sini adalah sudut A-nya, maka luas adalah misalnya luas pakai sudut A. Berarti B setengah kali B kali C kali sin dari A. Seperti itu. Kita gambar dulu di sini. Jadi ini PQR sket kasar aja ya. Jadi panjang PR 12 dari P ke R 12, kemudian R ke Q 10 dari R ke Q. R ke Q adalah 10. Kemudian sudut PRQ ini sudutnya adalah 60. Ya, maka luas segitiga luas adalah berarti pakai rumus ini setengah kali 12 kali 10 sin dari 60. Ya, ini bisa dicoret dapat 6. 6 kali 10 adalah 60. 60 dikali setengah akar 3. Berarti 30 akar 3. Jawabannya adalah yang C. Sekarang nomor 37. Persamaan garis yang menyinggung kurva ini pada titik ini. Kita cari gradiennya dulu. M adalah turunan pertama dari Y. Y aksen adalah 3x kuadrat. Dan dimasukkan nilainya min 1. Ya, masukkan X sama dengan min 1 karena di titik ini. Maka ini adalah 3 kali min 1 kuadrat sama dengan 3. Berarti gradiennya adalah 3. Kita sudah tahu gradien titiknya ini kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita masukkan ke rumus dengan gradiennya 3. Ya, berarti Y min Y1-nya adalah 0 sama dengan M-nya adalah 3. X ya min X1. Min kali min adalah plus 1. Jadi Y ini sama dengan 3X plus 3. Jadi jawabannya yang A. Sekarang nomor 39. Eksponensial. Di sini kalau saya ngerjakan ini sebaiknya yang dalam dulu kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan, kita jadikan pangkat positif apa negatif. Oh, semua kita jadikan ke atas ya, kita jadikan ke atas. Jadi ini jadikan angka 1 gitu aja. Semua ditarik ke atas. Jadi X pangkat 2 dikurangi 5. Nah, Y pangkat di sini min 1, di sini 2 jadi plus malah. Min 1 plus 2. Kalau dibawa ke atas min jadi plus, plus jadi min ya. Terus ini ada Z. Z-nya dibawa ke atas. Ini min 1, 3. 3 di atas jadi min 3. Ini pangkat 2.
Ini akan sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5 adalah min 3. Kemudian Y dipangkatkan 1 plus 2 adalah Y pangkat 1. Kemudian Z dipangkatkan ke atas ya, ini pangkat min 4. Semua pangkatnya dikalikan 2. Kalau ada A pangkat N dipangkatkan M adalah A pangkat N dikali M. Jadi ini akan menjadi X pangkat 6, min 6 ya, Y pangkat 2, dan Z pangkat min 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang soal terakhir kita, yaitu nomor 40. Bentuk sederhana, ini merasionalkan penyebut. Biar tidak mengganggu, ini saya geser sini aja. Oke, ini kita kalikan sekawannya caranya. Rumus dasarnya kalau saya punya A plus B, saya kalikan dengan A min B adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke, maka ini kalau kita kalikan sekawannya akan menjadi 7 kali min 4 akar 3, ini 7 kali min 4 akar 3. Yang atas menjadi, ini dikalikan biasa. Ya, 2 akar 6 kali 7 adalah 14 akar 6. Ya, 2 akar 6 kali 4, 2 kali 4-nya adalah 8. Ya, ini tetap minus, ini 8. Nah, 6 ini jadikan 3 kali 2. 3 kali 2 kali 3. Seperti ini ya. Ini dibagi, ini adalah pakai rumus ini. Berarti 7 kuadrat adalah 49. Dikurangi 4 akar 3 dikuadratkan. 4 dikuadratkan adalah 16. 16 kali 3 kita hitung. 16 kali 3 adalah 48. 48. 49 kurang 48 adalah 1. Jadi ini langsung saja 14 akar 6 dikurangi 3-nya bisa keluar. Ya, karena 3 kali 3 9, 9 diakarkan kan 3 ya, bisa keluar jadi 3. 8 kali 3 24. 24 akar 3. Ya, 14 akar 6 dikurangi 24 akar 3. Ya, yang ini. 14 akar 6 dikurangi 24 akar 3. Oke, kita sudah membahas nomor 1 sampai 40. Semoga yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian dalam belajar mempersiapkan UN untuk anak SMK ya. Kelompok TKP ya, sehingga kalian memperoleh kesuksesan kalian. Amin Allahumma amin. Mari kita selalu tersenyum, selalu bersyukur, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.